bener nggak? Nah, buat Anda nih kalau datang ke kawasan Citerep Bogor, jangan heran sama suara-suara yang kayak gitu tuh. Nah, di sini memang di Kampung Kaleng ini memang sebagian besar dari masyarakatnya itu adalah sebagai pengrajin kaleng. Dari lembaran-lembaran plat kaleng dibuat ataupun disulap menjadi berbagai produk. Dan hebatnya lagi, pemasaran dari produk yang ada di sini tuh sampai ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Suara keras dentingan logam hampir terdengar di setiap sudut desa. Bunyi tersebut menjadi tanda semangat dan kerja keras para pengrajin di Kampung Kaleng. Siapa sangka produk kaleng hasil tangan masyarakat Kecamatan Citerep Bogor ini kini sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan penjualannya berhasil menembus pasar luar negeri. Hal ini diakui oleh Syahrul, seorang pengusaha sekaligus pengrajin kaleng di Desa Sukahati. Ia menyebut produk kaleng buatannya sudah dipasarkan hingga ke Malaysia. Kualitas yang terjaga membuat produk lokal ini semakin dikenal luas. Saat ini Syahrul tengah mengerjakan pesanan food tray steamer dari salah satu konsumennya. Produk pengering alat makan berbahan stainless steel ini digunakan sebagai alat pendukung untuk penyajian makanan bergizi gratis. Lembaran kaleng terlebih dahulu dipola sesuai desain, lalu dipotong menggunakan gunting khusus. Setelah itu, potongan dibentuk dengan mesin tekuk dan dirakit hingga menjadi produk akhir dengan paku keling sebagai penguat di setiap sambungannya. Jadi caranya ini dulu, jadi biar ini tajam, lalu tinggal dipukul aja. Siap. Ini duduknya kayaknya kurang PW juga. Oke, siap. Kang, hati-hati Kang, jempolnya kena itu. Nah, Oke, aja, bismillah. tinggal dipukul. Oke. Terus ya Allah, tebal banget. Gak apa-apa. Oke. Nah, udah biar. Miring, astagfirullahaladzim. Udah gak apa-apa. Aduh, ini beda ya. Ini bukan mukul kecoa, tapi ini mukul stainless. Ya Allah, maaf ya, ini ternyata miring. Ya tajam. Beda aja. Ah, itu dia. Jadi fungsi yang untuk dipukul bagian ujung-ujung ini adalah supaya tidak tajam ataupun melukai bagian kulit kita. Iya. Sip. Satu unit food tray steamer dijual mulai dari 2,5 juta rupiah, sedangkan oven harganya mulai dari 1 juta rupiah. Syahrul menyebut usaha ini cukup menjanjikan dengan keuntungan yang bisa mencapai lebih dari 50%. Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, mulai dari tingginya harga bahan baku hingga persaingan produk serupa yang dijual secara daring. Tanya sih, tapi kalau sehari kita bikin open gas itu membutuhkan waktu 2 hari gitu. Untuk satu biji ya, satu open itu 2 hari ya. Oh iya betul, dari bahan baku sih sebenarnya, dari bahan bakunya. Terkadang susah, kadang naik turun dari harga. Kampung pengrajin logam di Citerep berkembang sejak 3 generasi lalu. Hampir setiap rumah di sini memproduksi alat-alat rumah tangga. Dulu, pengrajin skala rumahan ini fokus membuat kompor minyak. Seiring pergeseran penggunaan ke kompor gas, produk yang dihasilkan pun berubah. Mereka berkreasi namun dengan tetap menggunakan bahan kaleng sebagai ciri khas utama. Berkat teknologi dan media sosial, sejak tahun 2012, nama Kampung Kaleng semakin dikenal luas. Bahkan kini, sejumlah produsen skala industri turut berkembang, memproduksi kebutuhan seperti X-House dan ducting. Nah, di Kecamatan Citerep ini ada 4 desa yang memproduksi produk dengan serupa yang berbahan dari kaleng. Itu ada Desa Pasir Mukti, ada Desa Sukahati, Desa Tarikolot, serta Desa Gunung Sari. Itu totalnya bisa 1.000 lebih para pengrajin kaleng itu. Dan masing-masing pengrajin itu mempunyai karyawan atau pekerja itu kurang lebih 5 sampai 10 orang. Selain menggunakan plat kaleng berbahan galvalum, aluminium, dan stainless buatan pabrik, pengrajin kaleng juga memanfaatkan bahan bekas. Di antaranya drum sisa aspal dan potongan scrap limbah industri. Kampung Kaleng dikenal sebagai sentra produksi berbagai peralatan rumah tangga dan kebutuhan dapur. Lewat tangan kreatif warga, lembaran logam disulap menjadi aneka produk, mulai dari troli, loyang, bakaran sate, panci, dandang nasi, cetakan tumpeng, cetakan kue, saringan mie, tempat sampah,
hingga oven. Tak hanya para pengrajin, distributor juga berperan dalam menggerakkan roda usaha di Kampung Kaleng. Selain menjual produk lokal, distributor juga menawarkan barang impor untuk melengkapi kebutuhan pasar. Setiap harinya ribuan produk dipasarkan ke berbagai daerah dengan omset harian yang terbilang istimewa. Rata-rata kalau saya sih yang laku ini Bu nih, kayak dandang gitu, cepat. Sehari bisa keluar sekitar 100-200 piece. Nah, kalau putre itu sehari bisa ribuan. Nah, omsetnya ya lumayan lah, nggak bisa disebutin. Nah, Kisarannya Pak, boleh tahu? kisarannya antara 50 ke atas. Kampung Kaleng adalah bukti dari semangat, kerja keras, dan kreativitas masyarakat yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Setiap produknya mencerminkan dedikasi pengrajin dalam menjaga kualitas dan ciri khas demi menjadikan Kampung Kaleng sebagai ikon yang semakin dikenal luas masyarakat. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Bogor, Jawa Barat.